Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat roti sisir taro dengan sistem tangsong yang enak banget, empuk banget, dan juga lembutnya itu lebih tahan lama lagi. Yuk langsung aja kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini teman-teman? Tetap sehat dan semangat ya. Harus dong, kita tetap harus semangat ya. Walaupun keadaan kadang-kadang membuat kita khawatir juga, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap sehat, makan yang sehat, pasti wabah corona cepat berlalu juga. Oke? Nah, hari ini saya mau bikin cemilan buat anak. Terus saya bingung mau bikin apa. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin roti sisir taro atau bubuk talas ya. Yang saya pakai ini bubuk talas ya, jadi bukan talas yang asli. Oke? Nah, apa aja bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat roti sisir taro ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahannya. Nah, ini saya sudah siapkan bahan-bahan untuk membuat roti sisir taro. Nah, untuk roti sisir taro kali ini saya akan pakai metode tangsong. Ya, metode tangsong adalah metode untuk membuat roti dengan sistem dua bahan ya. Dua bahan dalam artian dua adonan. Jadi adonan yang pertama kita gunakan itu akan kita panaskan dulu tepung dan air ya, lalu kita dinginkan, nanti akan dicampur ke adonan rotinya. Jadi supaya apa? Supaya rotinya itu lebih moist dan lebih enak ya, lebih empuk banget, juga dia nggak lengket di gigi seperti itu ya. Nah, ini resepnya saya juga pernah bikin metode tangsong, itu menggunakan atau membuat roti sosis. Kalian bisa lihat vlog sebelumnya ya. Nah, kali ini saya mau bikin roti sisir. Perbedaan bahannya lumayan, ada perbedaan sedikit karena saya sesuaikan juga untuk manisnya seperti itu ya. Nah, bahan yang kita gunakan untuk membuat roti sisir taro ini, pertama-tama di sini saya sudah siapkan tangsongnya ya, adonan tangsong. Ini 35 gram tepung protein rendah. Saya pakai kunci biru. Lalu di sini saya ada 80 ml air. Saya taruh di sini. Nah, nanti saya aduk dan saya masak di kompor sampai dia agak sedikit mengental ya, menjadi adonan. Tapi nggak usah lama-lama, asal dia menjadi adonan yang halus aja. Nah, untuk bahan yang lainnya ya, di sini saya sudah siapkan beberapa bahan. Yang pertama 300 gram tepung protein tinggi atau tepung cakra atau bread flour atau tepung yang biasa bikin roti ya. Lalu di sini ada 50 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung taro atau taro bubuk, dan di sini 1,5 sendok teh yeast atau ragi instan. Di sini ada 100 sampai 120 ml susu. Saya pakai susu UHT. Dan di sini ada 1 butir telur, dan di sini juga ada 50 gram mentega atau di sini saya pakai margarin, ditambah 1/4 sendok teh garam. Gampang kan cara bikin dan bahan-bahannya? Nah, yang pertama kita akan masak dulu adonan tangsong. Nah, caranya seperti ini, kita naikkan di kompor, apinya kecil aja atau sedang pertamanya ya. Karena ini saya pakai debelin, jadi dia cepet ya. Nah, ini apinya kecil aja. Nah, ini dia udah mulai jadi adonan. Nah, seperti ini. Nah, ini dia udah mulai jadi adonan tangsongnya. Ini kita aduk-aduk. Nah, seperti ini. Kalau dia udah mulai mengental banget kayak gini, nah ini kita matikan ya apinya supaya enggak terlalu panas juga. Nah, seperti ini. Nah, ini dia udah jadi adonan seperti ini. Nah, kita matikan apinya. Kita biarkan dulu dia agak sedikit dingin ya, atau kita pindahkan ke wadah yang lain ya. Nah, ini saya langsung ke mixer saya untuk bikin adonannya. Nah, ini semua adonan di sini saya cemplungin ke sini ya. Yang tadi gula pasir, tepung terigu, tepung taro, dan ragi instan. Nah, kalau kalian ragu ragi instan kalian masih aktif atau enggak, kalian bisa coba aktifkan sendiri dengan cara pakai susu hangat, kasih ragi instannya, tungguin 5 menit ya.
dia aktif atau enggak tuh kelihatan. Dia kalau berbusa-busa gitu berarti dia aktif ya. Kalau dia biasa aja flat gitu, malah dia tenggelam gitu, berarti dia udah nggak bisa dipakai lagi ya. Nah, ini udah saya masukin semua bahan-bahannya di sini. Kita akan kocok dulu. Oh iya, tentu saja tangsongnya udah selesai juga ya tadi kita bikin ya. Nah, jadi bentuknya kayak gini nih tangsongnya. Sambil kita aduk bahan yang lain, tangsongnya ini kita suhu ruangin sedikit ya, jadi nggak boleh terlalu panas, karena kalau terlalu panas nanti yeastnya bakal mati ya. Nah, seperti ini kita aduk dulu bahan yang lain. Nah, kita aduk dulu sampai rata. Kita matikan, lalu kita masukin telurnya, 1 butir telur. Nah, ini kita kocok lagi. Kita masukkan perlahan-lahan susunya ya. Nah, kalian pakai 100 dulu, nanti baru jadikan 120 boleh, tergantung konsistensi dari adonan kalian masing-masing ya. Nah, ini saya kasih 120 ya. Tongnya juga dikasih, juga dimasukin. Nah, seperti ini tangsongnya kita masukin juga ke sini. Kayak gini. Nah, ini udah tangsongnya kita masukin, kita aduk lagi ya. Nah, ini saya kasih tutupan sedikit karena takut muncrat ya, jaga-jaga aja. Nah, ini kita aduk kecepatan kedua biar dia agak sedikit cepat prosesnya. Nah, nanti kita akan lihat ya. Setelah dia gabung jadi satu kayak gini, lebih kurang sekitar 3-4 menit ya saya aduk. Ini kita buka dulu. Lalu kita masukin menteganya ya. Nah, kita masukin mentega dan garamnya sekalian ya. Jadi dia bisa jadi aduk rata di sini. Nah, lalu kita kocok lagi. Nah, ini kita kocok lagi sampai bener-bener kalis ya, atau open paint katanya ya. Jadi kayak menerawang gitu ya. Nanti saya akan kasih lihat ya kalau dia udah menerawang ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah selesai, adonannya udah kalis banget tuh, udah nggak lengket lagi. Nah, waktunya kita taruh di baskom, lalu kita biarkan selama lebih kurang 1,5 jam sampai 2 jam ya. Nah, seperti ini ya, kita bentukin bulat-bulat gini, udah warnanya udah cakep banget tuh. Nah, kita bentukin bulat gini, kita masukin ke dalam baskom seperti ini ya. Lalu kita tutup dengan serbet dan kita masukin ke dalam oven, karena oven itu tapi kondisinya mati ya. Jadi cuaca yang paling baik untuk memproofing roti itu biasanya di dalam oven yang dalam kondisi mati. Jadi suhunya, kelembapannya itu lebih terjaga ya. Dan kuenya yang kita proofing juga dia lebih bagus lagi ya proofingnya. Oke. Nah, nanti kita akan lihat setelah 1,5 jam sampai 2 jam lagi. Oke. Setelah 1,5 jam kita akan buka ya. Dari sini aja kelihatan udah gemuk banget. Tarang! Tuh dia udah gede banget. Tadi kan kecil banget ya. Ini udah gede banget. Berarti ini raginya bener-bener bagus dan baik banget, aktif banget ya. Jadi membuat adonan ini juga jadi indah. Nah, sebelumnya kita taburin dulu alas adon kita dengan tepung supaya nggak lengket. Ini udaranya dikeluarin dulu dari roti ini, lalu saya pindahin ke meja kerja ya untuk diulen sebentar, lalu kita akan timbang dan bagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Oke. Nah, seperti ini saya taruh di meja, lalu saya bulet-buletin lagi, lalu akan dibagi ya.
timbang ya. 654. Nah, kita akan bagi menjeram ya. Jadi 32 gram lebih kurang ya. Kita akan bagi menjadi 20 buah. Satu buahnya lebih kurang sekitar 32 gram ya. Nah, lalu kita bulat-bulatin ya. Sudah kita bagi-bagi, kita bulat-bulatin kayak gini. Bentuk bulat-bulat. Nah, seperti ini. Nah, nanti setelah bulat-bulat, kita akan tunggu sekitar 15 menit ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita biarkan 15 menit dalam posisi bulat-bulat itu, ini kita akan bentuk lagi menjadi roti sisirnya. Seperti ini ya. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Digiling dari tengah ke atas, tengah ke bawah, lalu nyamping dan dilipat. Nah, setelah dilipat jadi bentuk setengah lingkaran seperti ini, lalu kita kasih olesan margarin atau mentega. Nah, kalau kalian nggak mau dioles juga boleh ya, bebas ya. Nah, lalu kita taruh di loyang sisirnya seperti ini. Nah, kita ulangin lagi ya. Jadi seperti ini adonannya, kita pipihkan dulu, lalu kita giling dari tengah ke atas, tengah ke bawah. Nah, gilingannya kalau lengket tinggal dikasihkan tepung aja supaya nggak terlalu lengket. Nah, nanti tinggal digiling seperti ini. Ya, usahakan semua gilingannya itu ukurannya sama, jadi roti sisirnya itu nanti juga akan sama. Nah, lalu kita olesi dengan mentega atau margarin seperti ini. Kalau kalian nggak mau oles juga bisa. Lalu kita susun di loyang sisirnya secara merata dan rapi ya. Nah, seperti ini udah selesai. Kita tinggal tunggu proofing yang kedua kali ya. Nah, ini saya tutup juga dengan serbet. Saya masukin aja di oven supaya dia lebih cepat dan lebih sempurna proofingnya. Baru nanti kita olesin dengan kuning telur yang dikasih sedikit susu dan kita panggang ya. Nah, ini udah jadi, dia udah racing lagi kedua kalinya seperti ini, udah rapi banget. Nah, sekarang supaya dia shiny, kita akan olesi dengan kuning telur yang sudah kita kasih sedikit susu UHT ya. Jadi sekitar 1 kuning telur dan 1 sendok teh susu UHT. Lalu kita olesin pelan-pelan sambil kita panasin ovennya ya. Kayak gini nih, kita olesin di atasnya pelan-pelan aja. Nah, seperti ini. Jadi untuk metode tangsong ini hasil rotinya itu akan sangat soft banget dan enak banget ya. Ini aja udah kelihatan rapi banget dan ini lembut banget, jadi kalian harus super pelan-pelan untuk ngolesinnya ya. Nah, seperti ini saya udah panggang di oven true reach ya. Ini dengan suhu 210 ya. Apinya api bawah dulu selama 20 menit. Nanti setelah 20 menit kita akan lihat apakah dia sudah cukup matang atau belum bagian bawahnya. Kalau udah, akan kita pindah ke api atas atau tambahin api atas 5 menit aja. Nah, setelah 20 menit setelah 25 menit, 20 menit api bawah ditambah 5 menit api atas, jadinya seperti ini. Tada! Nah, ini masih panas, kita langsung olesin dengan mentega supaya dia lebih shiny lagi dan kulitnya ini bisa lebih lembut ya. Kalau kalian nggak mau olesin mentega, kalian bisa pakai minyak juga ya. Tapi saya selalu sarani mentega atau margarin supaya dia lembut ya, tetap lembut kulitnya. Nah, ini kita keluarkan dari loyangnya. Ini masih agak panas, jadi saya masih pakai. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, nanti saya akan kupas, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa ya.
ini dia roti sisir taro ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga ini bisa jadi ide kalian untuk bikin baking di rumah untuk roti sisirnya ya. Jadi ada kreasi yang baru lagi. Kalian bisa bikin yang polos, labu, atau yang taro seperti ini ya. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya. Semoga resep ini bisa jadi berkat kalian juga ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dadah. Teman-teman pasti penasaran kan dalamnya kayak apa? Nah, kayak ini. Nah, ini saya buka. Lihat dalamnya. Nah, ini masih agak panas. Nah, ini lembut banget. Nah, lembut banget tuh. Berserat banget ya. Seratnya halus-halus gitu. Nah, kalian boleh coba di rumah. Ini enak banget, empuk banget. Ya.